Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya sudah bosan datang ke KPK karena tidak ada harapan sama sekali. Jadi kami berkumpul di sini hanya menghormati nama Komite Pemberantasan Korupsi. Mohon maaf, orang-orangnya kami sudah kehilangan harapan kepada Bapak dan Ibu semua. Karena KPK adalah lembaga yang dihasilkan oleh reformasi dengan mengharapkan agar negara ini bisa diselamatkan dari korupsi. Tapi faktanya adalah berbalik menjadi alat kekuasaan untuk melakukan tebang pilih terhadap koruptor. Sehingga apa yang terjadi, pemerintah atau penguasa itu semakin banyak korupsi karena tebang pilih dari KPK. Saya berkali-kali membawa laporan ke KPK, tidak ada satupun yang ditindaklanjuti. Tidak ada satupun. Teman-teman saya juga demikian. Jadi kalau ada yang ngajak ke KPK, saya bilang udahlah, kita lupakan saja. Sepertinya KPK mungkin kita pikirkan penggantinya sajalah suatu saat kemudian hari. Nah, mungkin suatu saat kita bawa batu nisan saja ke sinilah untuk pemakaman KPK. Betul. Karena pimpinan KPK betul-betul dikooptasi dari pelaku-pelaku pelindung korupsi. Bukan orang-orang anti korupsi lagi yang menjadi pemimpin KPK, tapi adalah kolega daripada pelindung-pelindung korupsi. Maka kita tidak bisa berharap. Dan itu saya pikir salah satu yang terjadi paling parah 10 tahun terakhir. Karena selain lembaganya sudah dikooptasi, orang-orangnya pun sudah dikooptasi. Mohon maaf pimpinan KPK, Bapak pejabat negara, hormatku tidak ada lagi kepada Bapak dan Ibu. Oke? Nah, jangan Bapak dan Ibu merasa bangga bahwa datanya kami ke semua kesini adalah penghormatan kepada Bapak dan Ibu. Sama sekali bukan. Penghormatan kami adalah kepada lembaga negara, bukan kepada Bapak dan Ibu. Teman saya yang baru dapat rehabilitasi itu sangat nyata bagaimana KPK merekayasa suatu kesalahan untuk memenjarakan orang. Sementara pejabat Sumatera Utara, haji dan lain-lain dibiarkan begitu saja. Tapi kalau yang pesanan maka cepat sekali KPK bergerak. Nah, Bapak pasti punya alasan. Coba Anda bayangkan, BPK tidak mau menghitung kerugian negara terhadap tuduhan korupsi seseorang. Dia mengundang ahli dari universitas, ahli konstruksi kapal untuk menghitung kerugian negara. Saya bilang tanggung sekali mengundang. Dan apa yang dilakukan saat itu adalah menghitung bahwa kapal itu adalah kapal besi bekas. Maka kerugian negara dihitung dari harga besi dikali berat kapal dikasih di harga besi bekas. KPK kalau mau lebih besar lagi nilainya maka undang saja penjual besi bekas dari Madura, itu lebih clear daripada doktor dari universitas. Pimpinan KPK yang terhormat, kami, kok lupa saya yang terhormat, yang sudah tidak terhormat, dan sudah tidak terhormat, bahwa kami semua tidak bodoh. Mungkin kami lebih paham dari bapak-bapak
yang dilayani tiap saat oleh protokoler, yang dilayani makanannya dari uang rakyat, yang dilayani mobilnya dari uang rakyat, yang dilindungi oleh aparat dari uang rakyat. Tapi Bapak tidak melaksanakan fungsi untuk membersihkan negeri ini dari korupsi. Dan semakin hari Bapak semakin melakukan hal tersebut. Kami masih melihat bagaimana dulu penyidik-penyidik KPK yang bagus dikatakan radikal. Apa namanya? Apalagi istilahnya? Radikal. Anti Pancasila, maka dikeluarkan semua. Sekarang sisa mungkin untuk menyisakan penyidik-penyidik yang gampang dan pimpinan yang gampang diatur oleh penguasa. Dan KPK didirikan bukan untuk itu. KPK didirikan dari luar kekuasaan dan memeriksa kekuasaan, bukan alat kekuasaan. Sekarang mohon maaf, Bapak adalah alat kekuasaan, bukan melindungi rakyat dari korupsi oleh kekuasaan. Dan ingat Bapak, yang korupsi itu adalah penguasa. Kalau Bapak sudah menjadi alat penguasa, maka Bapak akan menangkap orang yang berbeda dengan koruptor. Jadi mohon maaf, saya katakan KPK sekarang posisinya adalah menangkap orang yang berbeda dengan koruptor. Bukan lagi Komisi Pemberantasan Korupsi, tapi Komisi Pelindung Koruptor. Terima kasih. Mohon maaf, saya 30 tahun di dalam pemerintahan dan saya paham bagaimana korupsi itu mencuri, siapa pencurinya, di mana pencuriannya disimpan, saya paham. Tapi setiap kita sampaikan ke penegak hukum itu selalu terlalu banyak alasan. Saya mengikuti berbagai kasus pengadilan terhadap teman-teman. Tom Lembong saya ikuti, Mbak Ira kemarin saya ikuti, kemudian Charlie Chandra saya ikuti. Saya menyatakan bahwa aparat hukum digunakan untuk menghukum orang yang tidak disukai, bukan menegakkan keadilan. Pak Prabowo sudah berapa kali menggunakan haknya untuk meluruskan penegakan hukum, memberikan abolisi kepada Tom Lembong, memberikan rehabilitasi kepada Ibu Ira dan teman-temannya, memberikan rehabilitasi kepada guru yang dari Sulsel. Tapi saya katakan bukan itu masalahnya. Masalahnya aparat hukum sudah rusak, digunakan hukum untuk kepentingan tertentu, bukan untuk penegak keadilan. Dan saya menyatakan Pak Prabowo itu masalah hilir, masalah hulunya adalah benahi polisi, benahi KPK, benahi kejaksaan, dan itulah masalah hulunya. Saya tidak setuju Pak Prabowo menunggu terus kesalahan pengambilan keputusan di ruang pengadilan, baru setelah salah ribut baru Pak Prabowo lagi memasang badan. Disinilah uji nyali kepada Pak Prabowo, apakah beliau mau dan sanggup membenahi aparat hukum dari hulu, yaitu Kapolri, Jaksa Agung, dan KPK, atau bubarkan dulu aja KPK, kita ganti nama yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.